welcome back to my channel Zia Z. Oke, kali ini Zia bakal masih ngebahas lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, yaitu masih ngebahas tentang materi bilangan bulat. Nah, sebelumnya jangan lupa pastinya di subscribe dan dibunyikan loncengnya ya. Oke, let's go to the video. Jangan di skip ya nontonnya. Pada operasi bilangan bulat memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, lalu yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, itu tadi sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk kepada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu bentuknya adalah A kali B sama dengan B kali A. Next, selanjutnya contoh sifat komutatif. Diketahui A sama dengan negatif 2, B sama dengan 6. Nah, tadi kan sifat komutatif itu adalah A kali B sama dengan B kali A. Jadi kita masukkan aja nih, A kali B sama dengan B kali A. Tadi A-nya adalah negatif 2, lalu B-nya adalah 6. Jadi negatif 2 kali 6 sama dengan 6 dikali negatif 2. Lalu negatif 2 kali 6, ingat kaidah yang sebelumnya yang masuk kepada catatan Zia yang Zia kasih sebelumnya, yaitu apabila negatif ketemu positif maka hasilnya adalah negatif. Kalau yang belum paham sampai di sini boleh ya nanti Zia kasih linknya untuk buka video yang pertama kali Zia buat kemarin. Jadi negatif 2 kali 6 sama dengan negatif 12. Sama juga apabila positif ketemu dengan negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Oke, next selanjutnya kita masuk kepada sifat asosiatif. Jadi bentuk sifat asosiatif yaitu A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Contoh sifat asosiatif. Nah, contoh sifat asosiatif ini misalnya diketahui A sama dengan negatif 2, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 3. Maka kita masukkan tadi rumus sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, kita masukkan aja A-nya ya. A-nya yaitu negatif 2, lalu B-nya yaitu 6. Jadi kalau sudah begitu maka 6-nya negatif 2 dan 6-nya kita tutupkan kurung baru kali negatif 3. Sama dengan kita masukkan A-nya juga negatif 2 kali buka kurung 6 kali negatif 3. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi diketahui dari A, B, dan C. Lalu kita kalikan yang dalam kurung duluan, yaitu negatif 2 dikali 6 adalah negatif 12. Lalu kali negatif 3 sama dengan negatif 2 dikali 6 dikali negatif 3, yaitu negatif 18. Jadi negatif 12 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 36. Sama dengan negatif 2 kali negatif 18. Hasilnya juga positif, yaitu positif 36. Next, selanjutnya masuk ke contoh sifat asosiatif yang kedua. Misalnya diketahui A sama dengan negatif 4, B sama dengan negatif 8, dan C sama dengan negatif 1. Nah, seperti awal yaitu kita masukkan dulu tadi sifat asosiatif seperti apa. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C. Lalu kita masukkan nih, sama ya rumusnya seperti yang tadi. Oke, ternyata sama. Nah, selanjutnya masuk kepada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini memiliki
dua sifat, terbagi menjadi dua sifat lagi, yaitu pertama perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan ini memiliki rumus atau sifat A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi A-nya itu mencakup dua penjumlahan itu. Oke, kita masuk kepada perkalian terhadap pengurangan. Nah, perkalian terhadap pengurangan ini memiliki rumus yang hampir sama, hanya beda di tanda positif dan tanda negatif. Jadi kalau tanda negatifnya yaitu A kali buka kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Jadi bedanya hanya di tandanya. Oke, next selanjutnya. Contohnya, contoh sifat distributif yaitu misalnya diketahui A sama dengan 3, B sama dengan negatif 7, lalu C sama dengan 2. Berarti kita masukkan tadi rumusnya ataupun sifat pada distributif yaitu A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Berarti kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 3 kali negatif 7. B-nya negatif 7. Negatif 7 tambah 2. Lalu kita tutup kurung yang penjumlahannya. Sama dengan kita masukkan A-nya 3 kali negatif 7 tambah 3 kali 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan ataupun kita hitung yang pertama kali adalah yang di dalam buka kurung. Nah, itu yang di dalam buka kurung dan tutup kurung kita jumlahkan yang pertama kali. Kita turunkan 3-nya, 3 dikali negatif 7 tambah 2. Nah, seperti yang sebelumnya, berarti kita lihat kalau negatif itu adalah hutang dan positif itu adalah uang kita. Yang masih belum paham sampai sini boleh ya nanti lihat di video Zia sebelumnya, nanti linknya Zia buat di atas sini. Langsung tonton aja di situ supaya paham, jadi bisa lanjut ke materi yang ini supaya nggak bingung. Jadi negatif 7 tambah 2 berarti utang kita ada 7, uang kita 2, berarti masih kurang 5. Jadi negatif 5 sama dengan 3 kali negatif 7 negatif 21 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali negatif 5 adalah negatif 15 sama dengan negatif 21 tambah 6 adalah negatif 15. Jadi sisi kiri dan kanannya dia harus memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, contoh sifat distributif yang kedua, misalnya nih diketahui A sama dengan 3, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 2. Nah, ini contoh sifat distributif pada pengurangan. Sama seperti cara yang tadi, hanya saja kita berbeda pada tandanya. Yang biasanya tandanya positif, sekarang berubah menjadi tandanya negatif. Nah, contoh sifat distributif pada pengurangan, misalnya diketahui A sama dengan 3, B sama dengan negatif 7, lalu C sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah masukkan yang tadi rumusnya. A kali buka kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. A-nya 3 dikali negatif 7 kurang 2 sama dengan 3 kali negatif 7 kurang 3 kali 2. Yuk kita hitung yang dalam kurungnya. Negatif 7 dikurang 2 berarti negatif 9. Berarti 3 dikali negatif 9 sama dengan 3 kali negatif 7 adalah negatif 21 dikurang 6 berarti negatif 15. Kenapa nih negatif 15? Mohon maaf ya. Maaf, pada jawabannya sebenarnya itu adalah negatif 27. Jadi nanti itu jawabannya adalah negatif 27 ya, bukan negatif 15. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi urutan operasi. Jadi pada materi urutan operasi ini memiliki beberapa catatan yang harus kalian ingat. Yang pertama, apabila ada tanda kali di sebelah kiri, maka terlebih dahulu hitung operasi perkaliannya. Yang kedua,
Apabila ada tanda bagi di sebelah kiri, maka terlebih dahulu hitung operasi pembagiannya. Lalu yang ketiga, apabila ada tanda kali dan bagi, maka dilihat mana yang sebelah kiri duluan. Lalu setelah tanda kali dan bagi, lalu operasi tambah dan kurang memiliki kedudukan yang sama. Nah, sampai di sini kuncinya yaitu kita lihat dulu mana tanda kali dan tanda bagi. Oke, kita langsung ke contohnya. Hitung bentuk yang di dalam kurung. Contoh, dalam kurung 6 tambah 2 kali 4. Berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung. Apabila terdapat operasi yang ada dalam kurung, maka yang dihitung pertama kali adalah yang di dalam kurung. Jadi kita hitung 6 tambah 2 yaitu 8, lalu dikali 4, berarti sama dengan 32. Hitung bentuk eksponen ataupun pangkat. Nah, pada bentuk pangkat ini yang pertama kali kita hitung adalah bentuk pangkatnya. Contohnya, negatif 4 tambah 3 pangkat 2 sama dengan, berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. Negatif 4 tambah 9 sama dengan, aduh ini bukan 9 ya teman-teman jawabannya. Jadi itu seharusnya jawabannya adalah 5. Next, selanjutnya yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, misalnya ada 2 tambah 3 kali 4 sama dengan, berarti yang pertama kali yang harus dihitung adalah tetap yang perkaliannya. Berarti yang ada di sini perkaliannya itu 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Jadi kita turunkan 12-nya. 2 tambah 12 sama dengan 14. Inilah yang dikatakan perkalian terlebih dahulu. Next, contoh yang kedua. Nah, di sini ada 48 dibagi 2 kali 3. Berarti ada pembagian dan ada perkalian. Seperti tadi yang pada catatan yang awal, apabila ada perkalian dan pembagian, dilihat saja mana yang terlebih dahulu ada di sebelah kiri. Nah, seperti yang di contoh ini, ada di sebelah kiri adalah pembagiannya. Berarti kita bagikan dulu. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Lalu kita kalikan 3. 24 kali 3 sama dengan 72. Pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Jadi yang sebelah duluannya itu adalah pembagian. Contoh yang ketiga, 24 kali 2 dibagi 8. Nah, ini ada perkaliannya yang terlebih dahulu, lalu ada pembagian. Pada kaidah catatan sebelumnya, kita lihat aja siapa yang di sebelah kiri duluan. Siapa yang sebelah kiri duluan saat ini adalah perkalian. Ya udah, kita kalikan aja. 24 kali 2 sama dengan 48. Lalu dibagi 8, hasilnya sama dengan 6. Nah, ini yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 3 kurang 2 tambah 5 kali 4. Di sini sudah terdapat operasi campuran. Sudah ada pembagian, sudah ada perkalian, sudah ada penjumlahan dan pengurangan. Tetap di sini kan adanya perkalian, berarti tetap perkalian terlebih dahulu. Berarti kita kalikan dulu nih, kita turunkan lagi 3 kurang 2 tambah 5 kali 4 yaitu 20. 3 kurang 2 berapa? 1. 1 tambah 20 sama dengan 21. Lalu contoh yang kedua, 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Sama, di sini adanya perkalian yang duluan. Berarti 5 kali 4 dulu, 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu di situ ada pembagian juga. Berarti kita bagikan nih, yang 4 bagi 2-nya itu kita dalam kurungkan. 4 bagi 2, 2, lalu kurang 20. 3 tambah 2 kurang 20 sama dengan 3 tambah 2, 5. 5 kurang 20 sama dengan negatif 15. Jadi pada materi ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya pada operasi hitung campuran yang pertama kali harus dilihat adalah tanda kali dan tanda bagi. Apabila ada tanda kali di awal berarti langsung aja kalikan. Apabila ada tanda bagi berarti harus dibagikan. Tanda kali dan bagi memiliki kedudukan yang sama seperti tanda tambah dan tanda kurang juga memiliki kedudukan yang sama. Berarti perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama, lalu penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama.
Oke, dari semua video yang udah Zia buat tadi dapat diambil kesimpulan yang paling kata kuncinya yaitu kabataku, kali, bagi, tambah, dan kurang, dan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja tinggal dilihat mana yang terlebih dahulu. Apabila kali dulu maka kali dulu, lalu bagi, lalu tambah dan kurang. Apabila ada bagi berarti bagi dulu, lalu kali, lalu tambah dan kurang. Oke teman-teman semuanya, Zia rasa semuanya dapat dipahami dan terima kasih banyak udah tonton video Zia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan yang pastinya yang mau sharing-sharing sama Zia boleh ya follow IG Zia di bawah ini dan add Facebook Zia di bawah ini. Oke, see you. Jangan lupa di like, komen, dan share ke temannya teman-teman semuanya. Dan yang pastinya jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya.